Yesus. Kami percaya padamu Tuhan. Mari katakan bersama. Lebih hebat Engkau Yesus. Yes, ku berserah hanya padamu Yesus. Mari semuanya kita angkat tangan. Yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membentang laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat, katakan bersama. Yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Katakan Kau pembuat mujizat. Mujizat sejati. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu ada buat kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari semua yang siap katakan amin. Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Mega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, boleh banget terhubung dalam ibadah ini ataupun ibadah online. Di Alpha Mega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut tepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara membicarakan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon positif dan membangun lewat kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah, dengan tersenyum, atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggu jam 8 pagi.
Teens online service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman yang lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Nah, hari ini kita memasuki bagian yang kedua dari seri kita, yaitu Why Cell Group. Nah, mungkin beberapa dari kita, baik yang non-Kristen bahkan yang Kristen sekalipun, pernah mempertanyakan, kenapa sih kita harus tergabung dalam sebuah komsel? Bukankah kekristenan atau agama adalah sebuah relasi antara kita dengan Tuhan? Ngapain kita perlu masuk ke dalam sebuah cell group? Bahkan saya sendiri seringkali mendengar pernyataan yang seperti ini, ngapain sih kita ke komsel? Atau komsel kan cuma untuk orang yang bersosialisasi, ngapain kita ke komsel? Cukup doa aja, dengerin firman setiap hari, nggak perlu kita sampai datang ke komsel. Atau bahkan ada juga nih yang bahasa kekiniannya dia tuh introvert. Pernah dengar gak sih kata introvert? Jadi pada dasarnya memang kurang suka bersosialisasi, terus bilang, wah komsel sih saya sorry ya Cesali, komsel sih aku nggak suka ya pergi ke yang namanya komsel. Saya tuh lebih dapat kalau saya tuh worship sendiri, berdoa sendiri, baca firman sendiri, dengerin khotbah, itu saya lebih dapat. Dan mungkin aja ketika hari ini saya mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin juga tiba-tiba di kalian semua tuh terlintas, iya ya, why? Kenapa cell group gitu loh. Nah, pertama-tama untuk mengetahui kenapa kita harus tergabung dalam sebuah cell group, kita tuh mesti tahu dulu apa itu komsel atau cell group. Komsel itu singkatannya adalah komunitas sel. Jika kita pernah mempelajari tentang biologi, nah sel adalah bagian terkecil dari tubuh kita. Sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem, sistem organ membentuk organisme. Jadi tanpa sel sebenarnya kita tidak akan hidup. Begitu juga dengan komsel. Digambarkan komsel itu sebagai anggota tubuh Kristus yang membentuk satu kesatuan sehingga terjadilah sebuah gereja. Nah, anggota tubuh memerlukan sel untuk bisa bertumbuh. Jadi tanpa sebuah komunitas sel, maka gereja tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Komsel yang baik membentuk gereja yang baik. Oleh karena itu, tanpa sebuah komsel, maka bisa dikatakan gereja tersebut mati. Nah, oke, itu kan urusan gereja nih, Cesali. Terus kenapa sih aku yang harus tergabung dalam sebuah komsel? Yang pertama, kita yang butuh komsel. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, kita yang butuh komsel. Kita lihat di Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikannya penolong, menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita butuh orang lain untuk menjalani hidup ini. Kita butuh ada dalam sebuah komsel supaya kita bisa bertumbuh. Katakan supaya kita bisa apa? Bertumbuh. Oke, Cesali. Bukankah mendengarkan firman setiap hari, memuji, berdoa sudah cukup untuk membuat kita bertumbuh? Ayo, ada yang pernah bertanya seperti itu enggak? Nah, jawabannya enggak. Why? Apa yang membedakan komsel dengan baca firman dan worship setiap hari? Bukan kita sama aja, di komsel juga kita membahas firman dan kita juga worship setiap kali kita komsel. Bedanya, di dalam komsel kita akan diberkati dan kita akan memberkati. Kita akan belajar banyak hal, kita akan menemukan begitu banyak karakter dalam sebuah komunitas yang sudah pasti kita akan belajar tentang kesetiaan, pengampunan, kasih, kebaikan, kepatuhan, pengendalian diri, kemurahan hati, dan banyak hal. Kita harus ada di sekitar orang-orang lain untuk kita bisa bertumbuh dalam karakter kita.
Nah, selain itu kita juga diberkati lewat pelayanan kawan-kawan kita juga bisa didoakan, ada yang mengasihi kita, ada yang care sama kita, ada yang memberikan arahan, ada yang bisa saling mengajari, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingatkan dan sebagainya. Nah, kita butuh ada dalam sebuah komsel jika kita ingin bertumbuh. Katakan sama-sama 1, 2, 3, kita sangat butuh ada dalam komsel jika kita ingin bertumbuh. Nah, sebagai teladan kita lihat bersama-sama ternyata Yesus juga butuh yang namanya komsel. Ia memulai pelayanannya dari mendirikan komsel. Alkitab mengatakan bahwa tidak baik sendirian, maka Yesus memilih 12 teman atau muridnya dan 3 orang teman akrab. Nah, jadi sebelum pergi ke Yerusalem, Yesus itu menemui teman baiknya yang ada 3 itu, Maria, Marta, dan Lazarus. Karena ia tahu bahwa ia akan disalibkan. Kemudian pada malam sebelum penyaliban, Yesus meminta murid-muridnya untuk berdoa. Meskipun ternyata Yesus tuh lihat, wah ternyata murid-muridku ini tidur nih, padahal aku minta tolong mereka untuk berdoa, ya kan? Nah, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan membagi mereka lagi dalam kelompok-kelompok kecil. Ada yang fungsinya untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan sebagainya. Nah, kelompok yang pertama itu Simon Petrus, terus Andreas, terus Yakobus dan Zebeus dan Yohanes saudaranya. Kemudian kelompok yang kedua Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, pemungut cukai, Yakobus dan Alfeus juga Tadeus. Terus yang kelompok yang ketiga Simon Zeleot, Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, kita sangat butuh ada dalam komsel jika kita ingin bertumbuh. Kita sangat butuh ada di dalam komsel jika kita ingin bertumbuh. Kita butuh orang lain agar kita bisa bertumbuh. Ada dalam sebuah komunitas membuat kita terus bertumbuh dalam karakter kita. Nah, yang kedua, kenapa kita perlu tergabung dalam sebuah komsel adalah building a better you. Katakan bersama-sama, building a better you. Nah, mengikuti teladan Yesus dalam berkomsel membuat kita belajar banyak hal seperti kesetiaan, pengampunan, kasih, kebaikan, kepatuhan, pengendalian diri, kemurahan hati dan sebagainya. Di komsel kita belajar banyak hal. Selain belajar banyak, kita juga belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita tergabung dalam sebuah komunitas sel, maka kita akan belajar menekan yang namanya ego kita, mengurangi aku. Kita mulai memberikan perhatian kepada orang lain, kita mulai care sama orang lain, kita belajar mengampuni orang lain, kita belajar mengesampingkan kelelahan kita, kesibukan kita untuk bisa datang ke komsel. Kita belajar untuk komitmen datang ke komsel setiap minggu. Karena datang ke komsel setiap minggu itu kita membutuhkan yang namanya komitmen. Enggak semua orang bisa berkomitmen. Bahkan kita juga belajar untuk mendengarkan di komsel. Nah, semakin kita belajar, semakin kita bertumbuh, maka semakin kita mengalami Kristus. Kita sangat butuh ada di dalam komsel jika kita ingin bertumbuh. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di Matius 8 ayat yang ke-20. Nah, kalau di ibadah minggu kita cuma bisa datang, terus kita mendengarkan firman, terus nyanyi-nyanyi bentar, terus kita pulang, ya kan? Kalau di komsel kita bisa menggali lebih dalam lagi. Kalau di hari Minggu ibaratnya kita itu terima bibit, maka di komsel itu ibaratnya kita nanam bibit kita. Konsepnya itu sama. Kita mulai mempersiapkan ladang, menggali, menanam, menyirami, memberikan pupuk, lalu dilakukan terus-menerus, butuh komitmen sampai akhirnya kita bisa menghasilkan buah. Yang ketiga, memaksimalkan karunia dan talenta. Kenapa aku perlu masuk ke komsel? Karena kita perlu memaksimalkan karunia dan talenta kita. Tergabung dalam sebuah komunitas membuat kita belajar untuk melayani Tuhan. Ya apa iya? Belajar memimpin pujian, belajar mendoakan, belajar untuk care atau peduli. Karena ini tuh grup kecil, jadi lebih mudah untuk care atau peduli di circle yang kecil dibandingkan menghadapi banyak orang sekaligus. Di komsel kita juga belajar patuh, kita juga belajar taat, belajar memberikan kesaksian, kita juga diajarkan terbuka karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Bukankah hal-hal kecil yang kita lakukan di komsel seperti menjemput teman, membawa konsumsi adalah juga bagian dari pelayanan. Nah, menunjukkan kalau kita care kepada teman kita. Layanilah seorang akan yang lain. Di 1 Petrus ayat 4
1 Petrus 4 ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita percaya setiap kita tuh pasti diberikan talenta sama Tuhan, ya kan? Tuhan tidak mau kita tuh jadi orang yang egois. Makanya kita perlu ada di dalam Komsel, karena Komsel itu adalah tempat yang tepat buat kita mencari, bahkan kita tuh bisa memaksimalkan karunia dan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bukan cuman bisa, tapi yang lebih penting adalah mau. Bukan cuman bisa, tapi yang lebih penting adalah mau. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, mau. Nah, kalau kamu bisa, tapi kamu tidak mau, maka talenta kamu akan disimpan buat dirimu sendiri. Tapi kalau kamu mau, meskipun kamu tidak ahli dalam hal tersebut, kita semua percaya Tuhan yang akan memampukan. Amin. Nah, balik lagi kita sangat butuh ada di dalam Komsel jika kita ingin bertumbuh. Jadi apa yang bisa saya lakukan nih C? Apa yang bisa aku lakukan? Yang pertama, untuk orang-orang yang sudah tergabung di dalam Komsel, yang bisa kita lakukan adalah kita perlu mau terlibat dalam melayani. Bukan untuk orang lain, tapi untuk membangun karakter kita sendiri. Terlebih lagi untuk melayani Tuhan, menjembatani jiwa-jiwanya Tuhan agar bisa terhubung dengan Tuhan lewat talenta yang kita punya. Yang kedua, yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah tergabung dalam Komsel, kita perlu ajak kawan-kawan kita untuk tergabung dan mengalami Tuhan secara langsung. Nah, buat yang belum berkomsel di Alpha Omega Church, Anda bisa pergi ke Connect Center dan Anda bisa masuk ke dalam sebuah komsel yang paling relate dengan Anda. Jadi, kita sangat butuh ada di dalam sebuah komsel jika kita ingin bertumbuh. Sebuah pengalaman yang barusan saya alami, kejadiannya itu di bulan lalu di awal-awal pembacaan Amsal. Waktu itu saya sadar kalau saya lagi mengalami kekeringan, ya kan. Nah, nggak tahu kenapa waktu baca firman hari itu ya nggak dapat apa-apa, ya cuman baca aja. Nggak tahu kenapa, aku juga nggak tahu apa yang mau Tuhan sampaikan kepada aku secara pribadi. Nah, waktu aku mengalami kekeringan, pasti kita menarik diri kan dari teman-teman kita, ya kan, nggak mau ketemu siapa-siapa lah, lagi nggak mood ke gereja lah, maunya worship aja di rumah, maunya baca firman aja, meskipun nggak dapat apa-apa ya dari firman, tapi ya sudah baca firman lah, terus kayak lagi menyendiri. Dan besoknya waktu itu tibalah harinya berkomsel. Nggak tahu kenapa rasa malas ini yang sudah dipupuk dari hari-hari sebelumnya itu makin keluar, makin muncul. Males ngumpul-ngumpul, males ketemu orang-orang, males hahaha, pokoknya lagi kering aja. Nah, kata orang itu bahasa kekiniannya itu apa? Me time, butuh me time katanya. Padahal cuman alasan aja, lagi nggak kepingin aja keluar gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya memaksakan diri saya harus pergi ke komsel meskipun hari itu ada banyak excuses, apalagi kan katanya corona, terus lagi gak enak badan, daya tahan tubuhnya lagi rendah, terus lagi males, ya kan. Nanti ada alasan, ada keluarga datang lah, bla 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 bla. Nah, ada banyak sekali alasan yang bisa saya pakai untuk tidak berkomsel hari itu. Nah, akhirnya saya membulatkan tekad, berkomitmen untuk tetap pergi ke komsel. Ya memang susah sih, tapi something happen malam hari itu. Nah, waktu saya datang ke komsel, waktu itu kan pembahasannya tentang anxiety ya. Di minggu-minggu pertama di bulan lalu, yang tadinya ayat yang saya baca waktu saat teduh, aku nggak ngerti apa-apa. Nah, waktu itu saya Minggu juga nggak ke gereja, oh my god Tuhan maafin. Waktu ke komsel, hari itu saya ditampari habis-habisan. Nggak sadar kalau waktu itu kekeringan saya itu berasal dari anxiety dan justru teman-teman komsel saya yang memberkati saya. Nah, kita baca pembacanya di Amsal 3. Waktu itu pembacanya di Amsal 3 karena itu hari yang ketiga, aku ingat. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 kita baca bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, jangan apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, yang saya anggap worship sendiri, baca firman sendiri, mengartikan sendiri apa yang saya baca, yang saya kira semua itu baik, ya kan? Tidak bersosialisasi itu baik, tidak ke gereja itu baik, karena takut orang gereja itu bla 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 dan sebagainya. Nah, ternyata di ayat 5 ini bilang apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Wow.
Di ayat yang ke-6 kita baca lagi. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ditegur lagi nih, janganlah menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Di yang ayat yang ke-8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, kita balik lagi ke ayat yang ke-7 tadi, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak dan jauhilah kejahatan. Apa hubungannya nih? Bijak sama kejahatan nih, ya kan? Ternyata kalau kalian baca ayat itu di HP, kalian klik, itu ada bintangnya. Ternyata kalau kita klik itu dia akan reference ke Roma 12 ayat yang ke-16. Kita baca, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Weh, dikeplai gak sih? Jangan menganggap dirimu pandai, itu dibilang sama Tuhan itu apa? Kejahatan, sebuah kejahatan. Nah, ada satu hal yang saya dapat hari ini saya akan membawakan sebuah ilustrasi. Nah, the choice is yours. Kita tuh kayak mangkok ini. Mangkok ini tuh kita bisa isi dengan hal apapun. The choice is yours. Kita bisa memilih apapun untuk diisi ke dalam mangkok ini. Kita mau izinkan anxiety yang mengisi penuh mangkok ini, atau kita mau izinkan kepintaranmu sendiri, pengertianmu sendiri, overthinking, atau kamu mau mengizinkan kesendirian mengisi penuh mangkok ini. Sampai kamu tuh nggak bisa masukin apa-apa, kamu nggak mau bersosialisasi, kamu nggak mau care sama orang, sampai kamu nggak bisa memasukkan apa-apa lagi ke dalam mangkok ini. Kita bebas mengizinkan apapun, atau kita nggak mau ngisi anxiety, kita nggak mau ngisi dengan kesendirian, dengan kepintaran kita. Tapi saya mau undang teman-teman saya yang cantik-cantik, teman-teman komsel saya yang mengisi mangkok ini. Silakan teman-temanku, kita mau isi dengan berkat, silakan diisi sampai penuh. Berkat, kasih karunia, diisi dengan sukacita, saling mendoakan, firman Tuhan sampai gelas ini penuh, boleh diisi lagi. Sampai melimpah-limpah, sampai kamu tuh bisa memberkati orang-orang di sekitarmu. Terus, isi terus, sampai melimpah-limpah dengan sukacita, dengan berkat, saling mendoakan, care sama orang-orang di sekitar kita. Wow, kasih tepuk tangan dulu. Boleh diisi lagi sampai penuh. Kita saling mengisi. Oke, thank you. Oke, so jangan lupa kita bebas mengizinkan siapapun mengisi mangkok ini. Kita bisa izinkan apapun memasuki sampai memenuhi mangkok ini. Tapi the choice is yours. Kita mau isi dengan apa? Dengan hal-hal yang negatif atau dengan teman-teman komselmu yang bisa ngisi dengan berkat, sukacita, firman, doa dan sebagainya sampai penuh, sampai melimpah-limpah, sampai bisa berkati orang-orang di sekitar kita. So jangan lupa bergabunglah dalam komsel. God bless you.